Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Aditya dari kelas 2C, Prodi PJKR NPM 211106310700093. Di sini saya akan memberitahu tentang pengajaran tentang perkembangan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugasnya berikut. Selanjutnya ada sumber tugas perkembangan menurut Hafik Hars ada 4, yaitu 1. Pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Yang kedua itu ada kematangan kepribadian yang terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan apresiasi. Yang ketiga ada tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. Yang keempat itu ada tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah SWT, berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang A, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun. 1. Ada belajar berjalan pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Yang kedua ada belajar memakan makanan padat, terjadi pada tahun kedua. Yang ketiga ada belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantara suara itu. Yang keempat ada belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima ada belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam ada mencapai kestabilan jasmani fisiologis. Selanjutnya ada belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang ke-8 ada belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan kata hati. Implikasi dalam pendidikan penting sekali untuk mengembangkan motorik anak, karena mereka mulai menggunakan bagian-bagian tubuh untuk beraktivitas dan bermain. Keterampilan penguasaan dan penguasaan alat-alat tubuh sangat baik untuk merangsang otot bayi, misalnya belajar memakan makanan padat itu akan membantu menguatkan daya gigit pada gigi seorang anak. Selanjutnya ada tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang ke B itu ada tugas-tugas perkembangan pada usia anak-anak 6 sampai 12 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 6 sampai 12 tahun. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga ada belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat ada belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima ada belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam ada belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketujuh ada mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Implikasi dalam pendidikan yaitu mendidik moral, spiritual, nilai sosial, dan hati nurani yang sangat baik dikembangkan pada masa ini, karena mereka masih bisa diberikan respon yang baik dari stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Untuk peran lingkungan,
sangat berpengaruh pada diri individu. Pada masa ini, dan orang tua maupun guru harus dapat menyaring hal-hal yang sekiranya baik atau tidak untuk perkembangan di peserta didik. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada remaja 13-18 tahun. 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Selanjutnya ada mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Selanjutnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implikasi dalam pendidikannya yaitu peran guru dan orang tua di sini adalah membangun rasa kepercayaan diri pada seorang individu agar ia lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan. Seperti dalam realitas saat ini, masa remaja adalah masa meniru. Pada saat inilah orang tua dan guru mengarahkan mereka agar meniru yang baik dan pantas untuk ditiru. Berikan perhatian ekstra pada masa ini karena bimbingan dan didikan masa ini sangat berguna atau sangat vital bagi individu. Mereka akan merasa nyaman dan merasa dihargai keberadaannya jika orang tua pun membimbingnya dengan penuh kelembutan tetapi tegas dan disiplin. Selanjutnya ada faktor mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan. Yaitu ada tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu. Setiap tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun, demikian tidak dapat individu berhasil dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internal? Faktor internal itu adalah pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Kalau faktor eksternal itu adalah pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Beberapa contoh permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan peserta didik yaitu ada 1. Perkembangan didik yang sulit atau lama memahami sesuatu materi. Yang kedua ada peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Yang ketiga ada peserta didik yang nakal. Yang keempat ada peserta didik yang malu. Yang kelima ada peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.